Pak Yanto, selamat datang Pak Yanto. Siap, selamat datang Pak Hidir. Udah lama nih. Baru kemarin Baru kemarin, kita ketemu ya. iya. Tapi rasanya kayak udah berapa lama gitu. Iya, rasanya udah berapa lama. Karena sama Pak Yanto ini udah bertahun-tahun ya Pak Yanto ya. Mungkin kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun ya? 7 tahunan. 2019 ada ya? Ada 2019. 19 ya, Iya. 2019. Waktu pas saya di Honda awal-awal, Betul. order pertama saya Betul. langsung Pak Ingat Yanto. banget tuh pas ngerjain order pertama dari Pak Hidir. Jadi memang ya alhamdulillahnya konsumen aman-aman Pak Yanto. Alhamdulillah sampai hari ini konsumen Pak Hidir tuh saya jadi lupa namanya. Karena bayarnya bener. Karena bayarnya bener ya. Karena bayarnya bener. Alhamdulillah nggak jadi saya lupa namanya. jadi lupa ya. Kalau yang bayarnya nggak bener, pasti saya ingat. Maksudnya gitu. Iya. Karena tiap bulan pasti ada jadi list yang harus diingetin gitu kan. Iya bener. Gitu. Ya dulu Pak Yanto ini di MTF belum ya? Dulu saya di Pertama kali di mana Pak Yanto? Mandiri Tunas Finance. Mandiri Tunas Finance. Ya, waktu zaman Bapak masih di Honda kan. Iya betul. Gitu. Kemudian akhirnya ya pindah bendera lah Pak. Pindah bendera ya. Ya, namanya juga pekerjaan. Pekerjaan. Berarti yang membawa sekarang ini kemana Pak Yanto? Sekarang di mana? Saya sekarang masih di finance, Masih di finance. masih di anak perusahaan BUMN juga. Sekarang saya di BNI Finance. Di BNI Finance. Ya, Ya BNI Finance memang baru ya Pak ya sebenarnya ya. Apa udah lama? nah ini lucu. Sebetulnya BNI Finance ini sudah berjalan 39 tahun, Pak. 39 tahun. Betul. BNI-nya apa BNI Finance? BNI Finance-nya. Oh. Hanya dulu fokusnya lebih ke garap customer-customer referral dari Bank BNI-nya sendiri. Oh. Nah, kemudian kita pengen maju ya istilahnya, maka kita harus gedein engine-nya. Salah satunya yaitu kita mau garap dealer. Gitu. Oke. Nah, untuk penggarapan dealer itu kurang lebih baru 2 tahun. Baru 2 tahun Baru untuk 2 tahun. penggarapan dealer. Tapi Iya. untuk sebenarnya untuk finance-nya sendiri udah ada. Sudah 39 Sudah tahun. 39 tahun. Betul. Cuman memang untuk nasabah-nasabah prioritas BNI-nya ya. Iya. Itu sekarang udah open untuk semua, udah bekerja sama-sama dealer di 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Gitu, Pak. Ya, saya sebagai pelaku dealer ya, Iya. dari dulu kan memang sales itu khususnya jual beli mobil baru pasti Betul. berhubungan erat sama leasing ya. Betul, betul. Pasti berhubungan erat dengan leasing, pasti kita banyak jalin relasi kerjasama Iya. sama CMO ya. Ya hubungan harus terjaga baik kan Pak Yanto. Betul, Ya? betul. Nah ini kalau boleh sharing kan memang kita ini podcast Hyundai Pasar ini kan banyak membahas banyak hal ya Pak Yanto. Ya saya coba undang Pak Yanto ke sini kan pingin tahu nih sebenarnya. Mungkin ada teman-teman yang nonton sekarang pingin tahu nih leasing itu gimana sih prosedurnya, apa ribet nggak sih ngajuin berhutang beli mobil. Kan kadang juga ada yang belum paham ya Pak Yanto ya, kadang dia saya ambil duit cash aja baru saya beli ngambil ke bank minjem uang, saya beli aja langsung cash ke dealer. Kan sebenarnya banyak cara ya, nggak cuman gitu, dari prosesnya juga kalau gitu mah agak ribet. Nah Pak Yanto boleh sedikit cerita nggak alur-alurnya konsumen-konsumen ini bisa ambil kredit mobil tuh seperti apa sih? Oke. Sebetulnya untuk customer atau calon debitur ya kita bicaranya kalau misalkan mau ambil kredit kendaraan bermotor khususnya mobil. Nah, BNI Finance ini kita mengakomodir untuk kebutuhan itu. Nah, tadi disinggung sedikit, gimana sih prosedurnya, ribet nggak sih? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul, Pak. Ya. Jadi jangankan ke Bapak sebagai penjual unitnya, kepada saya pun sebagai dari pihak leasingnya pun banyak yang bertanya seperti itu. Sebetulnya kategori ribet atau enggaknya itu tergantung dari apa yang menjadi persyaratan kita dengan kondisi customer gitu. Biasanya dikatakan seperti itu apabila kita mintanya 5, customer hanya ada 4 persyaratan. Sehingga terkesan, oh ribet ya, padahal sebetulnya konteksnya adalah kita ingin membantu calon debitur supaya permohonan kreditnya disetujui di finance-nya. Karena tetap yang menyetujui permohonan kredit itu adalah dari pihak kredit analis kami.
Oke. Jadi kita tuh pengen ngebantu gimana caranya sih customer tuh bisa masuk sesuai dengan plafon yang diharapkan. Oke. Plafon kalau bicara di kami ya sebagai leasing, tapi kalau bicara di konteksnya Bapak itu adalah DP yang diajukan, Pak. Oke. Maksudnya kayak gitu. Betul. Itu sih. Berarti kan DP, semakin besar DP kan semakin kecil ngehutangnya gitu ya. Simpelnya ya. Simpelnya seperti itu. Semakin besar nge-DP, semakin kecil dia nominal hutangnya kan. Iya, gitu. betul Pak. Nah, itu juga mungkin salah satu yang mempengaruhi apa ya untuk approvalnya. Betul. Untuk approval itu ada beberapa faktor yang dilihat, Pak. Yang pertama itu dari kondisi persyaratan calon debitur. Yang kedua dari penghasilan calon debitur. Yang ketiga dari income calon debitur itu sendiri. Jadi mungkin banyak yang bertanya, leasing pengennya customer yang kayak gimana sih? Nah, yang pertama persyaratannya lengkap. Yang kedua, data history BI checkingnya atau di OJK-nya itu punya history kredit tapi bagus. Kemudian income-nya atau penghasilannya bersihnya itu adalah 1/3 dari angsuran yang sedang diajukan, Pak. Gitu. Kemudian yang terakhir, karakternya baik. Kenapa karakter? Karena balik lagi, kita kan berhubungan antara personal ya Pak. Betul. Nah, karakter itu menentukan dari sisi kaminya, kira-kira kami bisa nggak sih membiayai calon debitur seperti ini. Yang dikhawatirkan apabila terjadi one prestasi atau gagal bayar. Gitu. Sebetulnya kita tidak ingin mempersulit calon debitur, Pak. Hanya kita ingin membuat bagaimana debitur itu bisa tetap mengajukan pinjaman tanpa mengganggu kehidupan ekonominya yang sudah berjalan. Kita nggak mau itu terjadi karena kredit mobil ternyata ada biaya lain yang terganggu. Betul. Makanya kita sebetulnya lebih ke konsultasi dulu nih. Pendapatan konsumen berapa, kemudian angsuran yang cocok buat saya tuh di angka berapa sih Mas sebetulnya. Kayak gitu-gitu sih. Yang mungkin itu nanti bisa disonding sama Bapak ketika ketemu sama calon debitur ya. Gitu Pak. Oh berarti kan memang tadi nyinggung karakter Pak Yanto ya. Berarti memang karakter ini salah satu hal penting juga ya. Iya. Jadi karena kan memang kita kan hubungan manusia dengan manusia. Apalagi memang dengan urusan duit ya. Iya. Karena kan lawan cek orang Sunda mah urusan duit mah hese cenah kadek kudu nalik tik gitu orang Sunda mah kan. Jadi masalah uang teh memang sensitif pisan gitu. Betul. Memang harus kenal karakter gitu ya. Iya. Ya logikanya begini Pak. Misalkan kita baru kenal dengan seseorang 15 menit yang lalu ya. Kemudian orang itu pengen pinjam uang nih ke Bapak 10 juta. Cuman ngasih KTP doang gitu ya. Kira-kira Bapak percaya nggak sih? Iya. Dalam waktu 15 menit? Enggak sih. Enggak ya. Nah, makanya kami dari leasing itu butuh persyaratan itu untuk melihat kredibilitas dari calon debitur, Pak. Gitu. Supaya yaitu tadi tidak mengganggu kehidupan ekonominya yang lain gitu. Jadi bisa win-win. Cicil mobil tetap jalan, kehidupan ekonomi yang lainnya juga tetap jalan. Oke. Gitu. Nah tadi bicara tentang ini Pak Yanto apa? Berarti kan misalnya ada orang yang ditolak pembiayaannya, itu bukan berarti memang dalam satu tanda kutip memang dia tuh buruk, bukan berarti gitu kan Pak? Jadi bisa jadi kayak cerita Pak Yanto tadi. Oh mungkin angsurannya dia 5 juta mampunya, sedangkan pengajuan dia 10 juta angsuran. Oh dinilai takut nanti, walaupun dia memang bisa tuh ngabisin ya Pak ya, sebenarnya buntang panting tuh. Cuman takut tadi kita memikirkan aspek yang lain ya, nanti dia mungkin ada yang ada uang yang terganggu gitu, mungkin cash flow dia terganggu, dana darurat yang nggak ada. Jadi lebih ke situ juga ya Pak ya, mikirin ke situ juga leasingnya. Betul. Gitu. Karena kita sebagai leasing itu atau sebagai pembiayaan sekaligus bahasa kerennya
financial planner ya. Oke. Jadi kita konsultasi dulu sebaiknya. Ya tadi, berapa sih angka yang cocok untuk saya dengan income saya yang segini gitu. Dengan harapan ketika ada dana darurat, itu tidak mengganggu ke cicilan yang sedang berjalan, Pak. Oke. Karena ketika nasabah sudah tekan kontrak dengan pembiayaan atau dengan leasing, dan sudah ditetapkan tanggal jatuh tempo, misalkan tanggal sekian, kan kita sebagai pembiayaan juga ketika lewat 1 hari akan muncul yang namanya denda, Pak. Betul. Nah, kita menghindari itu, satu. Yang kedua, kredibilitas dari calon debitur di sliknya nanti, histori di OJK-nya. Jadi kita pengen kita tetap bisa membiayai, konsumen juga tetap bisa bagus namanya. Nah, ini ngomongin slik, ngomongin OJK, Pak Yanto, kan mungkin yang nonton di sini nggak semua paham nih, tahu nih. Betul. Slik itu apa, OJK itu apa, BI checking itu apa? Boleh cerita sedikit nggak, Pak Yanto? Oke. Kalau untuk slik itu singkatan ya, saya agak lupa, cuman sistem informasi keuangan kalau nggak salah ya. Garis besarnya mungkin. Garis besarnya seperti itu untuk slik sendiri. Nah, sebetulnya slik itu lebih ke histori sih, Pak. Histori kredibilitas pembayaran hutang atau histori hutang di pembiayaan atau bank sebelum-sebelumnya. Oke. Berarti kedetek semua tuh ada, kalau ada pernah di bank apa, di slik itu ada ya? Iya. Kita bisa kedetek kapan ambil kreditnya, kapan lunasnya, berapa ambil kreditnya. Itu slik ya, namanya sekarang slik. Kemudian OJK. OJK itu adalah otoritas jasa keuangan atau pihak yang menaungi dari sisi perbankan atau finance company di Indonesia. Oke, regulatornya mungkin ya? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Iya, gitu Pak. Ya tadi memang apa namanya pembiayaan itu banyak faktornya juga. Pertama, tadi ada BI checking, tadi apa yang tadi BI checking, karakter, mungkin dia plafon mungkin ya. Nah, kalau di dealer sih di kita memang hampir ya mungkin 70 atau ya 70%-an, 75% memang pembelian lewat kredit ya Pak, gitu. Nah, ini biar pada tahu yang nonton, dari BNI Finance apa BNI Multi Finance sih sebenarnya? Ya, nama awalnya BNI Multi Finance. Oh, nama awalnya BNI Multi Finance. Ya, kita bisa membiayai mobil, motor, alat berat dan lain sebagainya. Oh, sekarang? Kemudian sekarang namanya berganti jadi BNI Finance. BNI Finance. Nah, sekarang difokuskan ke pembiayaan mobil baru. Pembiayaan mobil baru. Betul. Oke. Jadi khusus mobil bekas nggak ada? Belum, Pak. Belum ya? Iya, belum. Nah, untuk mobil baru sendiri kan memang kita dari Hyundai ya Pak ya, kita udah beberapa kali kerjasama. Iya. Nah, barangkali di sini yang nonton pengen tahu ada program-program apa dari BNI Finance, apa seperti DP-nya berapa, bunganya berapa, tenornya berapa. Boleh ceritain Pak Yanto? Oke. Untuk di pertengahan tahun ini sebetulnya kita lagi ada program DP minim, Pak. Tuh. Kita mulai dari DP 15%. 15%. Satu. Coba minum atau Pak? Oh iya, silakan. Aduh, saya. Kemudian buat tenor kita bisa sampai 7 tahun, Pak. 7 maksimal. 7 tahun maksimal. Gitu. Kemudian kita juga hitungannya kompetitif. Mohon maaf saya belum bisa bicara nominal bunga di sini karena ya satu dan lain hal. Tapi yang pasti kalau misalkan memang ada compare hitungan, Bapak bisa sounding ke saya untuk saya bantu hitungkan. Oke. Seperti itu. Ya intinya sebenarnya untuk bank itu plus minus ya Pak Yanto. Untuk para customer memang yang lagi nonton sekarang, calon-calon customer kita, kalaupun ada apa namanya hitungan-hitungan, pada dasarnya mereka sama, nggak akan terlalu jauh. Kalau misalnya hitungan kadang suka dapat hitungan goib, hitungan liar kan. Kadang konsumen punya dapat hitungan kemana-mana udah nggak dapat. Nah kadang saya tuh mau coba edukasi juga gitu. Kadang-kadang kan namanya hitungan pasti dapat dari mana? Dari sales. Calon-calon customer yang beli mobil baru dapat hitungan pasti dari sales, jarang langsung dari
kayak Leasing. CMO dari leasing dari Pak Yanto. Namanya sales Pak Yanto. Saya juga dulu jadi sales kan gimana caranya aja ya. Mau ada yang bilang dulu ada, ya ini mah dulu lah, nggak tahu sekarang masih apa enggak. Tenornya 8 tahun disebutinnya 4 tahun. Pada tahu kan Pak Yanto. Nah, kadang gitu pas kontrak pas apa tiba-tiba itu. Nah, makanya memang mau diedukasi ke customer memang alangkah baiknya memang kalau memang sedikit-sedikit dan memang sudah cocok di awal, mending langsung diproses aja ya Pak ya. Karena memang kalau nanti terus-terusan dikelilingkan, khawatir nanti ada oknum-oknum ya Pak Yanto ya. Oknum-oknum yang memang mencoba menurun-nurunkan padahal memang nggak ada gitu. Ujung-ujungnya nggak jadi beli gitu. Nah gitu sih tadi mau apa info itu aja saya. Terus mobil lah tuh, Siap. mobil lah. Diminum ya Pak? Siap, siap, siap. Jauh Pak Yanto Iya. ini rumahnya di mana? Di Soreang. Di mana Pak Yanto? Saya rumahnya di Dago Pak. Oh di Dago dekat. Oh masih. Dekat. Masih Kirain di Dago. udah pindah. Kirain Nah, udah masih. beli rumah di sana. Ya itu Sabtu Minggu di sana. Oh, 1 minggu di sana. Gitu. Ya alhamdulillah ya kerja di CMO berarti beli rumah di Dago ya sebelah Padanwangi. Itu mah dari other income Pak, Oh jadi ada income. bukan dari pekerjaan Pak. Berarti Pak Yanto banyak sampingan. Ya ini tukang ngegolangkeun duit. Iya tukang golongan duit batur. Duit batur. Nah gitulah. Jadi sekilas tadinya udah dijelasin. Dan mau ngobrol-ngobrol suka duka Pak Yanto dan jadi CMO nih. Survei paling jauh mana Pak Yanto? Kalau saya kan sekarang home base kerja itu di Bandung. Oke. Saya pernah survei yang ya saya pribadi paling jauh sampai ke Banten Pak. Ke Banten. Ya, Pakai motor, ke nggak mobil. pakai mobil. Pakai mobil. Pakai mobil. Sampai ke Banten. Terus kalau bicara suka duka, udah pasti banyak ya namanya juga kita kerja sama orang gitu kan. Apa namanya menghandle customer, klien gitu kan. Ya banyak sukanya, banyak dukanya juga. Satu yang saya mungkin masih ingat sampai sekarang, saya survei pernah malam-malam ke satu daerah, kondisinya malam hujan. Dan itu saya kesulitan baca map, karena memang hujan kan. Jadi si handphone itu kalau kena air hujan kan jadi Kemana-mana. error kan, si layarnya. Iya, iya bener. Itu di satu jalan, itu kanan kirinya itu memang kebon. Kebon, gelap, dan saya nggak bisa tanya ke siapapun di situ. Udah pengen nangis itu rasanya. Tapi maksudnya jalannya setapak apa? Nggak setapak, jalannya cukup satu mobil, Cukup satu mobil. tapi bukan jalan aspal. Oh. Bayang ya, kondisi hujannya setengah hujan, disebut gerimis, lebih besar dari Lebih besar lagi gerimis, badai henteu. Enggak badai. Itu nggak ada satu orang pun yang lewat. Kemudian kalau lihat dari map itu, saya mungkin udah 5 kilo perjalanan. Menuju lokasi customer, itu kurang lebih 1 kilo lagi. Jadi mau balik saya udah terlanjur jauh, mau diterusin juga, jujur takut Pak. Jujur takut. Jam berapa itu Pak Yanto? Belum terlalu malam sebetulnya, masih kurang lebih jam 9-an, tapi di kondisi yang kayak gitu. Kanan kiri, depan itu kebon, jalannya nggak rata, bukan jalan aspal, dan kondisinya sambil hujan. Dan nggak ada sumber cahaya yang lain selain mobil itu? Penerangan hanya lampu jalan aja. Oh ada lampu jalan? Ya, tapi. cuman kan lampu jalannya nggak serapot kalau di kota. Iya, Pak. iya, iya, betul, betul. Itu sih. Terus ya konsumen-konsumen yang aneh-aneh banyak gitu. Yang baik banyak juga. Yang baik banyak ya, juga. Gitu. Ya namanya kerja di jalan lah Pak ya. Kita jadi marketing. Penolakan mah pasti ada gitu. Pasti ada. Tapi nggak sedikit juga dapat konsumen yang baik, bahkan sampai repeat order sampai sekarang. Kalau butuh pembiayaan mobil selalu nelpon ke saya, apapun merek unitnya, gitu. Ya itulah, jadi ya memang pentingnya kita kerjasama atau menjalin hubungan baik dengan dealer. Tatkala nanti ada customer dari pihak kami yang butuh unit, kita bisa arahkan ke dealer yang kerjasama. Betul, betul. Gitu betul. Pak. Begitupun ya dari pihak Bapak, kalau misalkan ada nasabah yang pengen kredit mobil, juga bisa dikasih edukasi. Memang saya menyadari bahwa finance company tidak hanya kami gitu ya, banyak gitu. Mungkin
punya satu dan lain hal yang menjadi ciri khas atau program promo yang mungkin nanti bisa Bapak tawarkan itu, gitu Pak. Berarti BNI Finance ini yang lagi oke-nya mungkin DP-nya 15% ya Pak ya? Betul, DP 15%, kemudian hitungan kita juga kompetitif, dan tenor juga kita bisa sampai 7 tahun. 7 tahun. Ya. Gitu. Berarti ya CMO udah lama pisan berarti ya? Dari tahun berapa? Mungkin tahun ini tahun ke-16 ya. 16 tahun ya? Iya, baru 16 tahun Pak. 16 tahun nyuruh orang ngutang. Iya. 16 tahun nyuruh orang ngutang ya? Nyuruh orang ngutang. Yang bikin apa ya? Saya tuh disuruh cari customer disuruh nagih gitu ya. Ya itulah salah satu job desk dari CMO ya, Credit Marketing Officer di finance company atau di leasing ya seperti itu Pak. Iya. Makanya kalau misalkan saya mau konsumen yang bagus tuh ya karena saya harus maintain sampai long term gitu Pak. Iya betul. Bukan hanya di awal doang. Iya betul. Itu sih. Kita harus menjaga kredibilitas dari customer juga. Iya. Kadang kita juga suka teleponin, Pak, jatuh temponya. Ya takutnya lupa atau gimana ya. Namanya orang beraktivitas. Iya. Kayak gitu sih, Pak. Kalau apa tadi ceritakan hujan malam-malam jalan setapak semobil kan udah. Kalau misalnya konsumen yang paling wah gitu. Pernah nggak lihat kayak wah ini teh memberi inspirasi banget gitu sama Pak Yanto. Ada konsumen yang memang wah ini keren nih. Kan ada kadang gitu ya konsumen yang memang membuka wawasan kita. Masih ingat nggak Pak Yanto? Ada nggak? Customer yang menginspirasi itu ada sih Pak, yang from zero to hero itu memang betul. Nah, saya tidak hanya mendengar kata-kata dari para motivator itu ya, tapi saya juga mengalami dan melihat langsung perjuangan calon customer saya yang semulanya menjadi seorang pekerja atau berjualan kecil, kemudian dalam jangka waktu sekian tahun, usahanya meledak, punya karyawan puluhan, usahanya jadi besar, kemudian kehidupannya juga menjadi makmur. Itu banyak saya temuin di lapangan, banyak. Dan rata-rata mungkin 70-80% saat ini yang beli mobil itu mereka yang pengusaha Pak. Gitu. Jadi memang mungkin kalau kita lihat di Reels, TikTok banyaknya yang namanya kisah-kisah inspiratif. Saha Timothy Ronald lah Timothy Ronald lagi dapat road to 30 triliun gitu ya. Dan kita kan cuma ngelihat doang ya. Ya kita sebagai marketing ya, saya dan Pak Yanto bisa melihat orang-orang itu langsung sebenarnya Pak ya. Banyak orang-orang yang memang success story yang mereka buat dan kita langsung bisa tahu dari mereka ya. Contoh kemarin yang siapa Pak Alion ya. Nah Pak Alion memang salah satu nasabah dari kita dibiayai oleh BNI juga ya Pak ya. Betul. Yang memang inspiratif juga. Memang dia bisa punya pabrik tekstil sebesar itu ya Pak ya. Betul. Gitu. Terus memang orangnya humble, baik gitu. Ya jadi banyak ilmu ya Pak ya sebenarnya. Betul. Itu kan ceritanya beliau dari dulunya bekerja sebagai karyawan biasa. Ya awalnya kan memang bekerja, tapi karena mungkin punya satu tekad, ingin belajar, nggak perhitungan sama waktu, dia mau develop gitu ya, sampai akhirnya at the end dia punya company yang sebesar itu. Karyawannya saya itu datang ke pabriknya, mungkin kurang lebih ada 300 orang Pak. Dengan kondisi pabrik yang proper lah untuk ngerjain konveksi ya, tekstil ya. Ya banyak banget yang mesti diambil ya Pak Yanto ya. Sangat banyak banget. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin nggak tahu ya gimana apa sih kerja marketing jadi CMO naon lagi-lagi hutang lain ya sebenarnya bisa banyak hal yang kita dapat ya Pak Yanto ya. Jadi kadang-kadang sok mikir gitu ya orang-orang teh.
Tuh, Suri nu ieu ge budak-budak ieu geser deui. Cenah gawe di finance, di leasing khususnya ya. Naon nagih-nagih duit, nagih-nagih nu macet misalnya kan. Nggak selamanya hal seperti itu doang ya, Pak Yanto ya. Gitu. Nya Kata nama ayat. sebenarnya mah loba nu kituna Iya, gitu. Tapi satu hal yang positifnya adalah apapun yang kita kerjakan pasti ada nilai baik di situ. iya, iya, Kita jangan berpikir sekarang kita sedang mengerjakan sesuatu disuruh-suruh sama orang kayak gitu. iya, iya, iya. Tapi jadikanlah itu sebagai suatu pengalaman yang bisa kita ambil, kita pelajari. Hmm. Di saat nanti kita punya modal, kita buka usaha sendiri, kita udah punya ilmunya. Iya, Dari perusahaan besar tempat kita bekerja dulu. betul ya. Kan ke situ. Kan Iya, kita juga nggak mau ya selamanya jadi seorang karyawan. Karyawan ya. Atau kalau bahasa sekarang jadi budak korporat gitu. Ini budak korporat Kan serius. nggak mau kan. Kita kan Bener. pengen develop juga buat diri kita, Iya, iya. buat keluarga. Iya, iya. Minimal kita tidak bergantung ke perusahaan. Iya, iya, iya. Tapi ini memang harus dilalui karena Iya. memang ya sekarang kita posisinya sekarang lagi ada di sini, ya sudah jalani all out aja. Tapi jangan berhenti dan jangan takut untuk bermimpi besar ya, Pak Yanto ya. Iya, dream big itu memang harus, Pak. Iya, iya. Harus, karena kalau misalkan tidak punya impian, apa sih yang kamu kejar dalam hidup ini gitu ya? Kan pengen ya kita punya anak itu lebih sukses dari kita gitu. Rata-rata kan nasihat orang tua jangan kayak ayah dulu ya. Iya. Ya makanya kita sekarang do the best aja deh. Iya. Di mana kita berada, do the best aja. Tuh, ya, salah satu quotes dari Mas Yan. Sebenarnya Yanto ini punya brand identity ya. Sebenarnya di luar kerja di BNI Finance membangun satu brand TikTok namanya Mas Yan, betul nggak? Betul. Nah, Mas Yan. Itu Mas Yan di mana lihatnya kalau mau nonton? Adalah di namanya Mas Yan. Namanya Mas Yan. Jadi kan yang namanya di sosmed itu harus membentuk personal branding ya. Betul, betul sekali. Bagaimana saya membentuk suatu nama yang mudah diingat dan simple, intinya itu aja sih. Gitu. Betul. Ya mudah-mudahan menjadi sesuatu Pak Sesuatu nantinya. ya, Mas Yan ya. Luar biasa. Gitu. Jadi memang kalau zaman sekarang nggak ngikutin tren, nggak bikin media sosial, nggak bikin konten apalagi ya, mungkin udah jauh ketinggalan ya. Jangan sampai kita jadi seorang yang arogan gitu, yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman dan kita jadi skeptis, benar nggak? Betul Pak. Kita kan sudah lama di marketing ya. Yang saya lihat dunia marketing ini dinamis Pak. Tuh. Jadi dulu seperti apa, kemudian berjalan, sekarang bagaimana? Ya kita harus ikutin selera market kayak gimana, kita harus masuk di situ. Kita nggak bisa idealis sebagai seorang marketing. Leasing juga sama berarti ya, kita ngikutin perkembangan zaman juga ya, dari segi approval, dari segi apa gitu ya. Pada banyak perkembangan berarti. Betul. Dulu ketika bisnis online baru-baru muncul, itu agak dipandang sebelah mata sama pihak kredit analis. Tapi sekarang bisnis online itu menjadi suatu hal yang mudah di tracking. Penghasilannya, kredibilitas dari akun jualannya, itu semua ke-track jelas. Algoritmanya, analitiknya jelas. Sekarang justru kredit analis mungkin lebih senang ketika orang punya bisnis online dan hidup. Itu lebih mudah di trackingnya. Ya. Bagi memang historinya kan pasti dia transfer pasti lewat digital semua kan, nggak mungkin. Lewat transfer. Iya. Penghasilan ke tracking day by day-nya. Iya, menit by menitnya kelihatan. Gitu. Tracking ordernya lebih. Betul. Dimana sebelumnya memang agak-agak tricky mungkin ya. Agak susah Pak. Terus terang dulu meyakinkan orang yang memiliki usaha online itu berat ya. Perjuangannya di leasingnya naik banding dan segala macam, istilahnya naik banding ya. Gitu, supaya bisa disetujui sesuai dengan plafon yang diajukan. Tapi sekarang ketika memang income-nya mencukupi atau mengcover angsuran, ya udah gampang, bisa disetujui dengan mudah lah Pak. Nggak seperti dulu. Ya. Jadi jangan takut yang punya bisnis online nih, yang nonton, buat pengajuan kredit sebenarnya mah lebih mudah ya. Takutnya ada pengalaman beberapa tahun kemudian sebelumnya mungkin dia nggak mau lah.
Nah, sekarang kan ada dapat informasi ya, barangkali mereka mau pengajuan pembiayaan. Sebenarnya kalau memang clear datanya ada, misalnya kalau Januari online di toko online A, ada historinya, sebenarnya clear nggak ada masalah ya. Tidak ada Gitu ya. masalah. Tuh. Selama data-datanya mendukung atau dalam bahasanya kapasitas bayarnya Kapasitas bayarnya masuk ya. gitu. Itu lebih mudah kita trackingnya, Pak. Iya. Ya nggak kerasa nih udah hampir 30 menit kita ngobrol. Pak Yanto, Masian lah nyebutnya, jangan Pak Yanto. Iya. Makasih banget udah datang, Sama-sama. udah sharing apa namanya ya, sisi kehidupan dari marketing CMO ya, marketing leasing atau dari BNI Finance. Sudah sampaikan program juga. Ya mudah-mudahan kerjasamanya bisa terus berlanjut. Amin. Titip salam sama Pak Irsan. Siap. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ada waktu kita ketemu lagi gitu sama Boleh. Pak Irsan gitu. Ditunggu Pak, nanti mungkin juga ada program-program terbaru dari kami yang bisa saya sampaikan ke Bapak dan tim gitu ya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan penjualan, baik dari pihak Bapak sebagai dealer dan dari pihak kami juga sebagai pembiayaannya. Siap. Gitu. Ya, terima kasih Pak Yanto, mudah-mudahan Sami-sami, hatur nuhun Pak Hadir. gas lagi ya jualannya. Oke, makasih Pak. Siap. Ya.